Hai semuanya, pernah nggak kamu ngerasa uang itu kayak temen yang susah banget diajak bareng? Dia datang bentar, terus kabur. Kita pikir udah bisa deketin dia, dia ngilang tanpa pamit. Kadang kita sampai mikir, sebenarnya aku salah apa sih sama uang? Banyak orang yang pernah ada di titik itu. Gaji masuk, 2 hari kemudian udah tinggal sisa buat beli gorengan. Padahal bukannya boros-boros amat. Tapi tetap aja, rasanya duit nggak betah tinggal lama di dompet. Kayak lagi ngekos tapi nggak dibayar, jadi kabur sendiri. Nah, mungkin ini bukan soal kamu harus kerja lebih keras, tapi soal kamu yang belum paham cara uang kerja. Kamu tahu nggak, uang itu mirip banget kayak makhluk hidup. Dia punya pola, dia punya mood, dia punya jalan pikirannya sendiri. Bahkan, kalau kamu jeli, uang itu bisa kamu ajak ngobrol. Maksudnya gini, kalau kamu ngerti cara uang berperilaku, kamu bisa mulai negosiasi, ngatur strategi, dan yang paling penting, ngebangun hubungan jangka panjang sama si uang. Kamu tahu kenapa banyak orang yang dapat uang banyak tapi tetap stres? Karena mereka belum kenal siapa itu uang. Mereka pikir uang cuman angka. Padahal uang punya karakter. Ada sisi liar, ada sisi manja, ada sisi logis, dan ada sisi licik. Uang bisa jadi sahabat, bisa juga jadi penipu ulung. Tergantung kamu kenal dia kayak apa. Waktu aku mulai serius belajar soal uang, bukan cuma dari buku, tapi dari pengalaman, dari obrolan sama orang-orang yang udah ngerasain naik turun finansial, aku mulai sadar satu hal penting. Uang itu nggak mau dikendalikan, tapi dia bisa diajak kerjasama. Kamu nggak bisa paksa uang buat betah di kamu, tapi kamu bisa nyiptain suasana biar dia nyaman tinggal dan berkembang. Kamu harus bisa lihat uang itu kayak tanaman. Kamu nggak bisa cuma siram 1 kali terus berharap dia tumbuh. Kamu harus ngerti jenis tanamannya, butuh cahaya seberapa banyak, tanah kayak apa, musim apa yang cocok, sama kayak uang. Kamu harus ngerti kondisi kamu sendiri, pola pengeluaran kamu, potensi kamu, dan tujuan hidup kamu. Baru deh, uang bisa tumbuh di tempat yang pas. Nah, lantas kenapa sih uang cepet banget habis? Ternyata bukan karena penghasilan kecil, tapi karena kita nganggap uang itu disposable. Sekali dapet, langsung mikir, aku layak buat nikmatin ini. Nggak salah sih, tapi kalau tiap kali dapet uang kita langsung berpikir buat menghilangkan stres, bukan mengelola arah, ya ujung-ujungnya balik lagi ke titik nol. Ada satu cerita, di mana suatu hari, seseorang kita sebut si A ngobrol sama si B, yang sekarang udah bisa dibilang nggak kerja tapi uang tetap jalan. Si B bilang ke A gini, kamu harus mulai ngerti satu hal. Uang itu suka ditugasin. Kalau dia nggak punya tugas, dia akan kabur cari orang yang bisa kasih dia kerjaan. Nah, itu bener-bener mind-blowing sih. Si A langsung mikir, oh, pantesan aja selama ini uangku cepet banget hilang. Karena tiap kali aku dapat uang, aku cuma simpen, atau malah langsung pakai buat hal-hal yang numpang seneng doang. Uang nggak punya peran, nggak ada misi. Jadi dia bosan dan pergi. Akhirnya si A mulai coba hal baru. Setiap kali dapat duit, dia kasih si duit ini kerjaan. Ada yang disuruh jaga masa depan, alias ditabung buat dana darurat. Ada yang disuruh bertumbuh, yaitu diinvestasikan ke hal yang dia ngerti, meskipun kecil. Ada yang disuruh bantu orang lain, biar si A ini tetap ngerasa manusiawi. Dan ada juga yang dikasih buat nikmatin hidup, tapi dikasih batas. Banyak orang yang belum sadar bahwa mungkin sekarang berada di fase yang terlalu ngejar uang, sampai lupa bahwa yang bikin uang datang itu bukan kejar-kejarannya, tapi daya tariknya. Ibarat kamu ngejar gebetan, makin kamu kejar tanpa strategi, makin dia lari. Tapi kalau kamu punya sesuatu yang bikin dia tertarik, mungkin kepribadian, mungkin visi hidup, mungkin cara kamu berdiri, dia yang akan datang sendiri. Nah, uang juga begitu. Uang datang ke orang-orang yang punya nilai, yang ngerti gimana cara bikin dampak, yang ngerti gimana cara bikin solusi buat masalah orang lain. Jadi sekarang, setiap kali pengen uang datang, jangan tanya gimana caranya dapat lebih banyak uang, tapi tanya, gimana caranya aku bisa bantu lebih banyak orang atau menyelesaikan masalah dengan cara yang nggak semua orang bisa? Kamu tahu nggak, kadang hal-hal kecil yang kamu bisa itu punya nilai besar buat orang lain. Kayak kamu jago desain, jago masak, jago dengerin orang curhat. Semua itu bisa jadi jalan buat uang datang, asal kamu ngerti cara ngemasnya. Uang nggak suka hal yang setengah-setengah. Dia suka hal yang jelas, fokus, dan berani. Jadi selama kamu masih ragu-ragu, gak jelas mau ngapain, uang juga ragu buat deketin kamu. Ada satu contoh momen yang mungkin bakalan bikin kamu makin sadar soal cara kerja uang. Jadi waktu itu ada seseorang yang kita sebut aja Desi, lagi seret parah soal keuangan. Tapi ada satu skill yang dia punya, bisa nulis dengan gaya yang orang suka.
Iseng-iseng dia buka jasa copywriting kecil-kecilan. Awalnya cuma dibayar receh, tapi dia totalitas. Dia anggap tiap klien itu proyek besar. Dia pelajarin produk mereka, dia kasih mereka ide, dia ikut bantu naikin value mereka. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Tanpa promosi besar, si Desi ini dapat repeat order. Dan klien-klien itu yang malah ngenalin Desi ke yang lain. Dari situ dapat kita pahami bahwa uang suka sama konsistensi. Dia suka sama kerja tulus yang ada niat ngebantu. Dia nggak selalu datang dari hal besar, tapi dia suka mampir ke tempat-tempat yang niat. Lama-lama uang mulai kasih sinyal. Dia kayak bilang, oke, kamu udah bisa dipercaya. Sekarang aku ajak teman-teman aku buat datang ke kamu. Dan bener aja, uang mulai datang dari arah yang nggak diduga. Dari referensi, dari project freelance, dari jualan e-book, bahkan dari hal-hal yang dulunya dianggap receh. Yang paling gila adalah ketika uang mulai kerja buat Desi. Uang dari project A diputer buat belajar tools baru. Tools itu bikin Desi bisa dapat project B. Uang dari project B dialokasikan buat bikin sistem yang bisa jalan sendiri. Lama-lama Desi nggak harus kerja tiap hari, tapi duit tetap muter. Itu momen dimana si Desi ngerasa, akhirnya aku mulai main di papan yang bener. Bukan berarti semua lancar. Ada juga masa-masa salah ambil keputusan. Desi pernah masukin uang ke hal yang ia belum paham cuma karena FOMO. Hasilnya, zong. Tapi itu bagian dari belajar. Uang suka sama orang yang mau belajar. Dia akan kembali, bahkan dalam jumlah lebih besar. Itu berlaku jika kamu mau bertanggung jawab atas kesalahan kamu. Sekarang, setiap kali Desi pegang uang, dirinya nggak lagi ngerasa deg-degan. Ia bahkan ngobrol sama uangnya dalam hati. Ia tanya, kamu mau aku apain hari ini? Kamu mau aku taruh di mana biar kamu nggak kabur? Apa kamu lebih nyaman tinggal di tempat yang tenang? Atau kamu pengen diajak keliling cari peluang? Dan dari semua percakapan imajiner itu, Desi jadi makin paham. Uang nggak pengen dikekang, dia pengen tumbuh. Tapi dia juga nggak suka dibuang-buang. Dia pengen dihargai, bukan dituhankan. Kalau kamu udah sampai di titik ini, mungkin kamu mulai sadar. Jadi kayak itu bukan cuma soal nominal, tapi soal cara mikir. Kayak adalah hasil dari hubungan yang sehat antara kamu dan uang. Kamu nggak bergantung, tapi juga nggak menolak. Kamu ngerti timing, ngerti arah, ngerti irama. Dan itu yang bikin uang betah di hidup kamu. Uang bukan musuh, bukan juga raja. Dia cuma cermin. Dia ngasih tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu disiplin, dia tumbuh. Kamu sembrono, dia hilang. Kamu tulus dan punya tujuan, dia datang bawa teman-temannya. Sekarang kamu bisa milih. Kamu mau terus capek-capek ngejar uang kayak orang buru-buru yang terjebak di kemacetan, udah ngos-ngosan, stres, tapi tetap aja lambat? Atau kamu mau ubah cara mainnya? Pelan-pelan, tenang, tapi strategis. Karena kamu udah ngerti gimana uang itu bisa kerja buat kamu, bukan kamu yang terus kerja mati-matian buat uang. Semoga video ini ngasih wawasan baru dan bermanfaat. See you di next video.